Asap hangat ya kan ya? Enggak, habis teman yang Tunggu gitu. bukannya harus ada teman. Itu apa bang? Tes kejujuran ya? Tes kejujuran katanya. Mana? Ini tes kejujuran. Tes kejujuran. Baik, kita mulai ya. Bukan ini Poin ke-37 sekarang. yang nomor majalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin, teman-teman sekalian, kajian Marapi Bojong rahimahumullah, semoga Allah merahmati kita. Amin. Kita bertemu lagi di pagi hari ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Dalailut Tauhid, dalil-dalil tentang keesaan Allah. Dan diharapkan oleh penulis bahwa setelah kita mempelajari ini, kita semakin yakin bahwa Islam menyuruh kita untuk berbicara tentang Allah dengan dalil. Ada dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi terkait tentang mengesahkan Allah. Maka tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu atau tanpa dalil. Dan itu merupakan dosa di atas kesyirikan. Ternyata dosa syirik yang paling besar, di atasnya ada lagi dosa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Itu dosanya lebih besar daripada dosa syirik menurut seorang ulama yang bernama Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, dosa syirik itu dosa besar, tapi di atasnya ada lagi dosa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, yaitu berbicara tentang Allah tanpa dalil. Nah, kita sedang belajar bagaimana kita mengetahui Allah dengan dalil. Baik, kita masuk ke pertanyaan 37 sekarang. Namun sebelumnya kita sedikit ya akan mengulang pada pertanyaan sebelumnya, pertanyaan 33 ya. Mal martabatul saniyatu min martibi dinil Islam. Ya. Apa tingkatan yang kedua dari kedudukan agama Islam? Yaitu iman. Yang pertama apa? Martabat dalam agama kita yang pertama Islam. Islam. Yang kedua Iman. Yang ketiga Ihsan. Atau masih ingat nih? Jadi martabat nih Islam seseorang gitu. Martabatnya keislaman seseorang itu ada 3 gitu. Ada Islamnya, ada iman, ada ihsan. Maksudnya seseorang muslim itu tingkatan keislamannya itu bisa sekedar muslim, naik lagi menjadi mukmin, naik lagi menjadi muslim. Jadi orang yang muslim baru yang melaksanakan rukun Islam. Jadi orang ini kadang-kadang kalau dapat musibah marah, dapat musibah kesal, ya. Kalau ada bencana panas marah, gitu. Nah, ini orang ini baru sekedar muslim. Wallahu a'lam, kita di mana kita nggak tahu. Maka ukuran dari kita dalil. Kalau kita masih kesel dengan kehidupan dunia, dengan musibah, kita masih muslim, baru melaksanakan rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, belum mukmin, sampai beriman kepada Allah, bahwasanya Allah menetapkan rezeki, takdir. Ya, Allah tetapkan malaikat-malaikatnya yang mengatur alam semesta dan lain-lain. Allah utus para rasul. Ada kawan kita muslim, ketika dia ditanya apa agamanya Nabi Isa, dia bingung. Nabi Isa agamanya apa? Dia muslim. Jadi belum beriman tuh. Ya, karena membenarkan para nabi agak itu masuk rukun Islam atau rukun iman? Membenarkan para nabi. Rukun iman. Iman, iya. Terus antum sakit atau antum kena musibah, wah akhirnya nggak menerima takdir, berarti kita masih muslim, belum tinggi tingkatan sampai kita beriman. Ya udah, mau diapain, takdir saya terjadi kan? Kalau bukan takdirnya nggak terjadi. Kita ngaji nih hari ini kumpul semuanya, takdir nggak? Takdir. Nah itu namanya kita beriman dengan itu. Kalau Allah nggak izinkan, ya ada 3 orang 4 orang.
kumpul di situ. Dan kita bisa bilang takdir kalau udah terjadi. Ini terjadi nih. Belum terjadi nggak bisa dibilang takdir. Gitu ya. Jadi kita mesti ingat tuh. Tingkatan keislaman seseorang ada tiga. Tiga. Yang pertama Islam, Islam atau Muslim, orangnya Muslim. Yang kedua iman, orangnya beriman, mukmin. Yang ketiga ihsan, orangnya muhsin. Jadi kalau ditambah mim depannya dia jadi kata benda. Kalau Islam ajarannya orangnya Muslim. Iman ajarannya orangnya mukmin. Ihsan ajarannya orangnya muhsin. Gitu ya. Jangan sampai kita nggak paham masalah itu. Kenapa ihsan menjadi tingkatan tertinggi? Nanti, kenapa ihsan itu merupakan tingkatan tertinggi dalam agama seseorang? Ihsan itu apa sih? Anta budallah ka'annaka taro. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'ilam takun taro. Kalau kamu nggak melihatnya, yakini Allah melihat kamu. Kenapa itu menjadi tingkatan tertinggi dalam Islam? Karena kita senantiasa merasa diawasi. Itu kalau dia merasa diawasi, ya udah mau berbuat mubah aja bingung. Ya kan? Mau makan kan boleh. Tapi ketika ihsan, wah diawasi. Takut makannya berlebihan, makan lagi makan. Tingkatan ihsan tertinggi gitu. Jadi ihsan itu tingkatan tertinggi. Dia mau sholat, kalau nggak sesuai sholat Nabi saya malu mau. Selalu merasa diawasi. Gimana enggak hebat orangnya. Dan biasanya tingkatan ini ada pada para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan yang berikutnya. Silakan soal ke-37. Nah, yang dari Edi. 353637. Nah, Al-nasu muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim ba'dal ba'si amla ba'dal amsi amla. nah, ya, artikan. Apakah setelah manusia dibangkitkan, apakah setelah manusia dibangkitkan, Apakah manusia akan dihisab? Al-nas muhasabuna. Apakah manusia akan dihisab? Muhasabuna. Atau hasab atau dibangkitkan bisa, hasabuna diperhitungkan bisa, terus dan wa majziyuna dan dan dihitung atau dibalas atau diberi balasan. Bi a'malihim, amal-amal mereka. Betul. Ba'da setelah ba'si amla. Setelah ba'dal ba'fi. Mengganti. Ba'dal ba'fi. Ba'dal Ba'dal ba'si. ba'si. Amla. Amla. Oh, iya. Tadi bangkitkan. Lah tidak. Apakah diberi balasan? Dari amal-amal mereka. Kalau jawab Amla atau tidak. Atau tidak. Am itu atau, iya. atau tidak. Gitu. Apakah manusia akan Amla. Dibalas. dihitung Tidak. Oh, dihitung. Amla. dan dibalas Amla. amal-amal mereka setelah dibangkitkan atau tidak? Amla atau tidak. Am itu atau ya? Am itu atau. Atau Jawab. Berarti apa tadi? Apakah manusia akan dihitung dan dibalas amal-amal mereka amal-amal mereka setelah mereka dibangkitkan atau tidak? atau tidak? Maksudnya, atau tidak dibalas atau tidak dihitung gitu. Apakah orang mati aja udah gitu terus bangkit lagi? Apakah? Ya kan? Iya. Tahu kan pertanyaan maksudnya? Iya. Apakah manusia akan dihitung dan dibalas amal-amal mereka setelah mereka dibangkitkan atau enggak? atau Jawab. Jawab. Naam, benar. Ya. Kata saya. Hmm. Muhasabuna wa majziyuna bil a'malihim. Nah, apa tuh muhasabuna? Iya, Ya. akan dibalas, Dihitung akan dihitung dan dan akan dibalas. betul.
amal-amal mereka akan dibalas. Betul. Wa Bi- Dan ini berdasarkan dalil. Betul. Bidalili Bidalili qaulihi ta'ala, berdasarkan dalil berdasarkan perkataan Allah Ta'ala. Bagus. berdasarkan ibadah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa yajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu Bagus. bil husna. Apa fis sama Benar. Benar. Iya. Naam. samawa fis samawati wa Dalilnya apa? fil ard. Artinya lihat si Walillahi Bukan dihitung. liyajzi Berdasarkan firman Allah. yallazina Milik Allah lah. ya. Apa yang ada di langit. Hmm. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di Dan di langit dan di bumi. bumi, dalam betul. bumi ya. Liyajziyal ladzina asa'u. Oh, Lihat jatuh fil ard linya di pasti bumi Oh, dia akan pasti liyajzi lihat jazia dibalas. dia pasti akan dibalas. Ya, Allah pasti akan membalas. Asa'u bima Asa itu orang yang berbuat Buruk. buruk. Osak. asa Asa, oh asa su. Hah? Kata su, Su. suul. subuh. oh buruk buruk khotimah. orang buruk Orang buruk, makanya orang-orang yang Suul. buruk asa'u. asa Ya, oh, pasti Allah asa. akan membalas orang-orang yang berbuat buruk. asa'u Eh, bima amilu Ya, dengan apa yang telah mereka kerjakan dahulu wa yajziyal ladzina ahsanu. dan Membalas ya. dan Ah, bil Allah husna. akan membalas betul alladzina ahsanu mereka yang mengerjakan ahsan kebaikan. bagus Ahsan. bil Ahsan bil husna Baik ya. dengan kebaikan. dengan kebaikan atau pahala dengan kebaikan. kebaikan bil husna. Bisa dipahami? Bil husna. Baik, kita ulang ya. Baik, para pertanyaan berikutnya yang datang kepada Syekh adalah halin nas muhasabun wa maziyun bi a'malihim ba'dal ba'thi amla. Apakah manusia akan diberikan perhitungan, ya, dihitung amalnya, dibalas amalnya setelah mereka dibangkitkan atau tidak? Nah, Islam menyuruh kita beriman dengan hari kebangkitan. Kita mati atau tidak? Mati. Orang kafir meyakini mati juga. Orang kafir mati saja. Ente mati? Iya, saya mati. Tapi kata mereka, kami nggak akan dibangkitkan. Jadi mereka yakin saya mati, habis sudah. Jadi mereka nggak akan dibangkitkan. Kalau mati pasti masuk surga kata mereka. Udah selesai. Nggak ada hisab. Itulah keyakinan yang batil. Jadi kata Syekh, kita akan dihitung, dibalas bi'amalihim atas apa yang kita kerjakan. Bidalili qouli ta'ala, apa dalilnya? Padahal bila Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Milik Allah lah apa-apa yang di langit dan di bumi. Berarti pembalasan milik siapa? Itu masuk ke situ. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Pembalasan itu milik Allah, adanya di langit dan di bumi yang baru nanti di akhirat. Pembalasan dibalas, dihitung milik Allah. Mizan, mizan itu apa? Timbangan. Timbangan. Nanti ada timbangan, makanya kita disuruh belajar timbangan tuh. Kalau ente punya timbangan yang timbangan itu, ente perhatikan tuh yang jadul, neraca tuh, ente perhatikan. Boleh kita beli satu buat ingat, ya ntar gua bakal ditimbang gitu. Ini nyari yang kecil buat atau di rumah. Kita kalau pagi-pagi senggol, anda goyang ya gitu ya, anak tuh. Buat ngingetin kita ya kali timbang. Ini berpahala di dosa, mana yang lebih berat. Nah kemudian nanti dihitung, ya, hisab tuh dihitung, mana yang paling banyak. Oh paling banyaknya pahala, dibalas. Makanya di sini ada muhasabun wa maziyun. Keburukan ditutup. Tergantung nanti. Oh, jadi Bisa juga pahala aja menghapus keburukan, habis berarti nggak ada dosa, tinggal pahala. Tadinya
yang pahalanya besar jadi kecil, tapi dia nggak disiksa. Atau Allah berkehendak tetap disiksa dengan dosa ini supaya nanti dia tingkatannya tinggi. Dua-duanya mungkin bagi Allah. Bisa langsung dihapus, bisa tetap yang siksanya ada. Ya. Kemudian kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti membalas orang-orang yang berbuat buruk di dunia terhadap apa yang dulu mereka berbuat buruk. Dan juga Allah akan membalas orang-orang berbuat baik di dunia terhadap apa yang dulu mereka lakukan di dunia. Jadi orang-orang yang berbuat baik dan buruk nggak bakal lolos. Sekarang kita mau ngomong apa? Misalnya ada orang mengatakan atau kita dizolimi orang, atau penguasa dolim dengan rakyat, itu rakyat bingung, kenapa saya terlalu dolimi dan lain. Tenang saja. Kenapa? Karena Allah akan menghitung dan membalas. Antum ingat tuh dua kaidah ini, menghitung dan membalas. Dihitung dulu, dibalas. Dihitung, dibalas. Dihitung. Kenapa mesti kita hafal ini? Dihitung dan dibalas. Untuk menunjukkan pada kita Allah itu nggak zolim. Dihitung dulu. Hitung amal kalian berapa, dosa kalian berapa, dihitung. Baru tadi offset, dibalas. Jadi nggak mungkin kita nggak dihitung. Oh, ujuk-ujuk tuh masuk surga aja. Nggak, dihitung dulu, semua dihitung, semua. Sampai para nabi pun dihitung. Kalau mereka berbuat dosa dihitung. Jadi nggak mungkin Allah nggak adil tuh, nggak mungkin, karena semuanya dihitung semua. Baik yang kecil maupun yang besar. Apakah dia pemimpin atau yang dipimpin, dihitung semua. Nggak ada yang luput. Baru tadi balas. Ini akidah Ahlussunnah bahwa Allah menghitung dan membalas. Tapi orang kafir nggak meyakini keduanya. Itu mati aja udah, nggak dihitung, nggak dibalas. Ya, makanya pertanyaan berikutnya akan membuat kita menjadi lebih yakin dengan Islam. Nah, Ma hukmu man kazzaba bil ba'ts? Apa hukum orang yang mendustakan ba'si, hari kebangkitan? Nah, ba'ts itu hari kebangkitan, ba'ts ya. Hukmuhu, hukumnya adalah annahu kafir. Hukumnya adalah kafir. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Baik. Nah, artikan coba. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang yang ya, orang-orang yang kafir. Jadi kalau bacanya antum lihat dulu yang domah. Kan ada za'ama tuh depannya. Iya. Fathah. Za'ama. Alladzina kafaru. Domanya kan di kafaru. Nah, alladzina tuh orang-orang Kafir. kafir. Berarti bacanya orang-orang kafir. Kita baca dari tengah dulu, baru ke za'ama gitu cara bacanya gitu. gitu Bang. Orang-orang yang kafir. Orang yang kafir. Za'ama tuh mengira. Mengira. Hmm. Orang-orang kafir mengira An la yub'atsu. bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Nah, lan tuh tidak. Lan tidak Ya, bahwasanya antu bahwasanya lai mereka tidak dibangkitkan. Iya. Maksud Lanjut. Qul bala. Kul bala. Qul bala. Katakan Muhammad. Benar. Kala Muhammad. Bala Tidak. benar. Tidak demikian ya Bang Bala ya. Atau bahkan. Bahkan warabbi. Nah, waro di sini wa-nya demi. Demi Rabbku. Nah, demi Tuhanku atau Rabbku. Wala tab'atsunna. Latub. Wala Enggak pakai wa. Warabbi latub atuna. warabbi latub'atsunna. Nah, demi Rabbku pasti. La itu pasti. La pasti Bang. Pasti mereka akan dibangkitkan. Bagus. Pasti kamu akan dibangkitkan. Latub atuna. Ini balanya apa jadi? Bala tuh bahkan. Bahkan. Kan dia ditanya, orang kafir mengingkari hari kebangkitan. Tidak berarti. Maka Allah menyuruh, katakan Muhammad, bala bahkan. Bahkan. Iya, bahkan. Bahkan. Ya.
Di sini tidak demikian, Bang. Tidak Sama demikian, aja. sama aja kan. Salah Bahkan berarti tuh- perkataan mereka salah maksudnya ya. Iya. Wala Tidak demikian, bahkan gitu. Oh. Atau bahkan lu arti tidak demikian. Dipastikan. Ya, bagus. Lanjut. Summa Latu latunabbaunna. Nambah ini berita ya. Berita. Kemudian pasti akan akan diberitakan. diberitakan, dikabarkan. Dikabarkan. Mhm. Bima amil untuk atas Lama-lama. apa yang mereka lakukan. Iya, apa yang mereka atau kamu lakukan. Wadzalika Wadzalika. 'alallahi yasir. Dan bagi Allah itu mudah. Dan yang demikian itu Kecil. Dan Yasir demikian mudah. itu bagi Allah mudah. mudah. Nah, bisa ya. Baik, kita lanjut. Ma hukmu man kadzdzaba bil ba'si? Apa hukum man itu siapa saja ya, untuk orang yang berakal, baik jin maupun manusia. Jadi man itu adalah isim kata benda yang melambangkan berakal, Kecil belum. manusia dan jin. Dan manusia pokoknya. Tapi kan dalam Islam kan yang dibebani syariat yang apa? Balik. Balik. Oh iya. Ya, jadi anak kecil kalau meninggal dunia, walaupun dia mengingkari hari pembalasan, nggak dikafirkan, Tinggal tahu ya. nggak tahu. Apa hukumnya siapa saja yang mengingkari hari kebangkitan? Hukmuhu, hukumnya annahu kafir. Ya, bahwasanya orang itu kafir. Udah selesai itu. Makanya hanya orang kafir yang mengingkari kebangkitan. Ya, nggak boleh kita mengingkari kebangkitan. Gua nggak percaya dari hari akhirat. Nggak boleh, hari akhirat dari kebangkitan. Dalilnya adalah za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang yang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Dan za'ama di sini artinya mengira itu meyakini, mereka yakin. Ya, perkiraan mereka itu maksud keyakinan mereka. Mereka meyakini kok mereka nggak dibangkitkan. Maka Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan Muhammad, "Bala, bahkan wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna, kamu pasti dibangkitkan. Tsumma latunabbaunna, dan pasti kemudian kamu akan dikabarkan bima amiltum, atas apa yang kamu kerjakan dulu itu. Wadzalika 'alallahi yasir." Nah, sebetulnya kalimat ini jelaskan bagi kita. Pertama, mudah nggak bagi Allah untuk mematikan dan menghidupkan? Wadzalika 'alallahi yasir. Membangkitkan makhluk mati, menghidupkan mati, mudah nggak bagi Allah? Dan termasuk hebat nggak gitu? Hebat. Hah? Hebat kan? Makanya kenapa kita disuruh berlindung dari Dajjal? Nanti Dajjal bisa ngidupin orang mati, bisa matiin orang hidup, nggak usah dibunuh, mati, hidup. Makanya fitnah Dajjal, ujian dari Dajjal. Nanti kalau kita hidup panjang nih, Dajjal bilang mati, hidup. Itu luar biasa tuh. Yang dimiliki oleh Allah, Allah berikan kepada Dajjal atas izin Allah tentunya. Jadi fitnah, jadi ujian. Banyak orang yang ngikut Dajjal akhirnya. Iya. Makanya kita disuruh apa? Belajar akidah supaya tahu, walaupun kita umurnya nggak panjang, nggak tahu, tapi tentang kalau Allah panjangkan bisa nggak terjadi? Bisa. Wadzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah mudah kok, panjangin ya. Kita dipanjang ketemu Dajjal, ayo. Iya. Tapi kita bisa ngelihat di jidatnya ada kaf, fa, ro. Apa itu? Kafir. Kafir. Jelas. Jadi orang yang belajar tauhid dia tahu kafir, dia nggak usah ikut. Tapi orang muslim banyak yang ikut. Kenapa? Mereka ninggalin ilmu. Kata para ulama itu, kenapa orang-orang muslim banyak yang tertipu dengan Dajjal? Ilmu mereka tinggalin. Jadi mereka nggak tahu tulisan kafaro, nggak tahu. Di antara hikmahnya mereka nggak baca Quran, nggak tahu kafaro apa sih? Apa tulisan? Nggak belajar Al-Quran, nggak tahu kan itu. Apaan sih itu? Panjang-panjang begitu. Orang muslim, banyak nggak orang muslim yang nggak bisa baca Quran? Banyak. Kita paling tidak bisa baca Quran. Tapi udah ada orangnya. Apanya? Dajjal. Udah ada. Dajjal itu udah ada. Di satu tempat yang nggak tahu, Nabi nggak sebut tempatnya. Tapi dia ada di tengah lautan, Oh, pulau. di pulau.
Yang menemukan tuh Tamim Ad-Dari. Nah, Dajjal itu diikat, badannya gemuk, pendek. Tapi pendeknya Dajjal tuh tinggi gitu. Gempal, apa sih gempal namanya? Iya, gempal. Matanya picek, Kita keluar seperti anggur. Tahu anggur kalau keluar tuh anggur ada tangkainya kan, nah, kayak gitu matanya keluar matanya. Oh, agak keluar. Kayak gundu. Nggak. Iya, tapi ada tangkainya gitu. Kewer gitu. Iya, Bang. Iya, kewer aja. Rambutnya keriting. Oh, yang di India waktu itu ya sangka ini. Ya makanya asal orang, wah ada Dajjal tuh di India. Dajjal masih diikat. baba. Oh, Iya. saya Nggak, bawa. Dajjal tuh nama, bukan sifat. Kalau kita orang, wah itu Dajjal tuh. Oh, sifat ya. Bohong maksudnya. Dajjal tuh nama. Nama orangnya Dajjal. Dia keturunan dari Nuh alaihissalam. Umurnya panjang. Manusia berarti, Bang. Ih, manusia. Nah, Dajjal itu hidupnya 40 hari. Satu hari pertama seperti 1 tahun. Satu hari kedua seperti 1 bulan. Satu hari ketiga seperti satu minggu. Satu hari keempat seperti hari biasa. Nak gina Oh, ngaprak jadi. Ngamprak kemana-mana. Semua negara udah diinjek-injek semua dalam waktu 40 hari. Sampai dong Bojong. Sampai Bojong Seluruh dunia ya. seluruh dunia kecuali 2 kota. Sama dia. Oh, Iya. tas Nggak bisa dimasukin. Yang lain namanya injek-injek. Diambil masanya. Ayo ikut. Nggak percaya, mati loh. Mati. Udah oke disembah Dajjal. Tak perlu nggak kita belajar tuh? Perlu. Nah, kalau ada sekarang orang kita percaya. Iya kan? Iya. Ada orang berjalan di atas air. Hebat. Karomah. Langsung kita sujud. Gimana itu? Belum Dajjal, Bu. Belum pentolan. Ya. Kita belajar tauhid supaya lu nggak ada apa-apanya. Lu jadi cium kaki. Gembong NU di Indonesia itu masih meyakini ada orang yang bisa berjalan di atas air, wali. Bayangkan. Ya, jadi wali-wali Allah nggak gitu. Itu mungkin wali siapa? Wali setan. Bagus, barakallahu fiik. Lanjut. Pertanyaan berikut. Bismillah. Soal hal baqiyat ummatun lam yab'asillahu laha rasulan ya'muruhum bi'ibadah Illah. bi'ibadatillahi wahdahu wajtinabit Wajtanibut. wajtani bitaghut. Kita ulang ya. Kita ulang. Atau kita baca lagi. Ulang lagi. Ya, lam. Apa? Soal hal baqiyat ummatun lam yab'asillahu laha rasulan. Nah, cukup. Ya, kita artikan. Apakah hal baqiyat ada? Nah, kata yang kita baca apa aja dulu? Ada domahnya kan? Di ummatun. Umat. Apakah Ada umat? umat. Apakah ada umat Lam yang tidak diutus. Yang yab'atsillah Allah lagi. Duluin Allah. Oh, Yang Allah tidak mengutus yang tidak mengutus laha kepada mereka. kepada mereka Rasulan, seorang rasul. seorang Jadi rasul. bacanya begitu ya. Rasul. Hal baqiyat ummatun. Adakah umat yang lam yab'atsillahu yang Allah tidak mengutus kepada mereka Seorang dan rasul. Oh, Laha. iya. Terus ya'muruhum Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. cukup. Yang memerintahkan atau menyuruh mereka beribadah kepada Allah. wahdah apa?
Satu. Dari wahid juga. atau saja. Wahid, ya Yang kan? Wahid. memerintahkan beribadah kepada Allah saja Wahdahu la syarikalah. atau Oh, kepada saja. satu Tuhan saja. Oh, satu. Wahid Bisa ya. wahid, Satu ya. wahdah tuh wahid dari kata wahid. Wahid. Ya. Oh, Jadi pertanyaan tadi gimana? Apakah ada Apakah ada umat yang Allah yang tidak Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, iya, yang memerintahkan, yang kepada memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. kepada Allah saja. Terus wastanibati taghut Wajib. dan menjauhkan kepada menjauhkan taghut. Jawab. Lam tabqa ummatun illa ba'asa ilaiha rasulan. Baik. Tidak ada Tidak. umat atau tidak ada umat lam tabqa ummatun. Tidak ada umat atau satu kaum umat illa Yang tidak kecuali ba'atha ilaiha rasulan, kecuali Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Lanjut. Bidali liqaulihi ta'ala, Dengan dalil firman Allah Ta'ala. baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Barakallahu fiik. Kita artikan walaqad dan sungguh. Walaqad dan sungguh. Tapi walaqad dan sungguh ba'atsna kami mengutus ya, jadi dan sungguh kami telah ba'asna fi kulli ummatin fi kulli di ummatin, di setiap setiap kaum atau kaum rasulan seorang rasul ani'budullaha beribadahlah kepada Allah wajtanibut taghut dan jauhilah taghut. Barakallahu. Baik, kita akan bahas bab ini. Saya ditanya, hal baqiyat ummatun lam yab'atsillahu laha rasulan. Apakah tidak ada satu kaum yang Allah tidak mengutus kepada mereka, atau dibalik, apakah ada satu kaum yang Allah nggak utus kepada mereka seorang rasul? Nggak mungkin. Pasti di antara kaum itu diutus kepada mereka seorang Rasul. Lalu gimana tuh ada ahlul fatrah? Oh, jarak. Oh iya. Iya kan? Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Gitu. Wah, kalau begitu ahlul fatrah Gimana? masuk surga dong. Gitu. Allah nggak sempurna, enggak gitu. Ketika Allah menjadikan kesenjangan antara dua umat, tetap di setiap umat diberikan Rasul. Nabi Isa untuk bangsa apa? Nabi Isa alaihissalam itu untuk bangsa apa? Untuk bangsa Arab atau bukan buat bangsa Arab? Bisa Atau bukan ya, bukan untuk bangsa Arab atau bukan buat bangsa Arab? Nabi Isa. Semua. Nabi Isa. Bani Israel kan? Bani Israel. Oh, Bani Israel. Jadi bangsa Arab nggak terkenal dakwah Nabi Isa. Oh. Dia rasul kan? Betul. Tapi hanya diutus oleh Allah untuk bangsa Bani Israel. Lalu bangsa Arab mana nabinya? Siapa dulu? Ibrahim. Nah, Oh, Nabi Ibrahim. makanya bangsa Arab itu mesti merujuk kepada atasnya, kepada di mana Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa kan buat Bani Israel. Dia dari Bani Israel. Bani Israel siapa sih? Israel siapa Israel? Siapa yang nama Israel? Nama Nabi siapa? Nabi Israel. Israel itu nama seorang nabi. Siapa nabinya? Yang punya banyak anak 12 siapa? Nabi siapa? Yang anaknya 12 yang ujungnya Bunyamin sama Yusuf. Sampai itu ya. Siapa nabi? Yakub. Yakub. Oh, ya. Yakub. Yakub itu Israel. Kata Nabi SAW ketika bertemu dengan orang Yahudi, orang-orang Yahudi tanya Nabi, Israel Yakub,
Jadi orang Yahudi mengakui bahwa Israel adalah ya. Makanya kalau antum pengen caci maki Yahudi, jangan caci maki Israel, jangan. Ganyang Israel, nggak boleh. Ya, karena waktu pas misi Jumatan di masjid tertentu tuh pemerintahan, mereka baru tahu kalau Nabi Yakub itu Israel. Makanya disebut Bani Israel, Bani Yakub. Yakub punya anak berapa? 12 kan? Di antaranya Yahuda. Yahuda, Yusuf, Bunyamin. Di antara nama Nabi Yakub anaknya Yahuda. Dari Yahuda lah Yahudi itu nanti. Dari anak Nabi Yakub tuh Yahuda, mereka tinggal di Yuda, namanya Yahudi. Kaum Yahudi. Mereka bikin agama baru nih, keturunan keturunan Yahuda ini. Disebutlah Yahudi dalam bahasa Arab, Yahudi, Ibrani, Yahudi. Orang-orang yang mengikuti Yahuda. Maka bikin agama baru, nggak mengikuti Nabi Musa. Nabi Isa buat bangsa Bani Israel. Jadi ketika Islam datang ke Arab, ada kakeknya Nabi. Siapa kakek Nabi? Kakek Nabi siapa? Namanya Abdul Muthalib. Nyembah berhala. Lata, Uzza, Manat disembah oleh mereka. Kenapa Allah katakan ya ayyuhal kafirun? Al-kafirun kan turunnya di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kepada siapa itu? Kepada keturunannya Abdul Muthalib. Tabat syada Abi Lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Kenapa Allah kafirkan tuh Abu Lahab, Abdul Muthalib, Abu Thalib? Kenapa dikafirin? Kan antara Isa dengan Nabi Muhammad kan Nabi belum diutus nih Nabi Muhammad. Iya. Kenapa Allah katakan mereka orang kafir? Kenapa? Oh iya. Kan menyembah berhala nih. Kenapa mereka dikafirkan tuh? Menyembah berhala. Harusnya mereka beragama apa? Ibrahim. Beragama Ibrahim, Islam harusnya. Nggak boleh menyembah berhala. Karena mereka nggak beriman dengan Nabi Isa. Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Bangsa Arab dari Bani apa? Ismail. Ibrahim punya 2 anak. Satu Ismail, satu lagi Ismail. Ishak. Keturunannya tuh Yakub. Yakub. Namanya Bani Israel. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Terus Yusuf, Su'aib, Ayub, terus sampai Nabi Isa. Dari Ishak, orangnya tinggi-tinggi, Putih-putih. putih-putih Eropa, matanya kinclong-kinclong. Cakep. Cakep-cakep ceweknya bule-bule. Itu Bani Ishak atau Bani Israel. Amerika, apalagi Australia. Pokoknya kece-kece. Buat Turki. Sarah berarti bang ini. Iya, Bani Isa dari Sarah. Nah, Bani Ismail dari Hajar. Hajar tuh dari negro, tapi negronya cantik. Makanya kita kulitnya kayak gini tuh. Dan Sarah itu lebih kecil Hajar lebih kecil daripada Sarah. Hajar tuh badannya lebih kecil. Makanya Bani Ismail kecil-kecil, kontet-kontet. Maksudnya dibanding Bani Ishak ya. Iya, Kita lebih kecil, kulit kita gelap, Bule. mata kita biasa aja. Oh mereka besar, makanya mereka merasa sombong sampai hari kiamat orang bule tetap sombong. Kenapa? Oh badan gue dari ciptakan turunan gue cakep-cakep. Gitu. Tapi Allah turunkan ayat yang Allah muliakan bukan yang cakep, yang bertakwa. Gitu. Ya tidak. Ini walaupun kita jelek, Jangan nggak ini. apa-apa, biasa walaupun jelek. Biasa. Biasa aja gitu ya. Biasa aja. Gak usah ini gitu. Makanya Ya. Bani Bangga Israel gitu. sampai hari kiamat tetap menyombongkan diri. Kenapa? Badan mereka besar, otak mereka Pintar emang. enggak juga sebenarnya. Bani Ismail pintar juga. Sama Cuma aja secara fisik kita kalah. Fisik sih. Bisa dipahami? Ya. Nah, jadi ternyata apakah ada umat yang diutus oleh Allah nggak pakai rasul? Enggak, semua umat diutus rasul. Sampai yang pelosok-pelosok. Nah, Abdul Muthalib. Nah, kenapa mereka nggak kenal Islam? Bukan karena Islam nggak sampai kepada mereka, enggak. Oh berarti terputus karena dari mereka- keturunan enggak? Mereka tinggalnya jauh, meninggalkan kota. Uzlah namanya. Beranak pinak di goa. Nanti dakwah sampai bang.
Sampai Berarti dakwah. nenek moyangnya udah dapat sampai dakwah, Iya, meninggal, sampai terus ke bawah. Nggak mungkin Allah itu dolim, nggak mungkin. Iya benar. baru hilang Baru lama-lama dia uzlah kan, dia pindah dia. Makanya kata Zakir Naik itu salah satu dai terkemuka di India, internasional. Kalau ada orang pedalaman, ya kita lihat mereka nyembahnya mereka ruku sujud. Kalau ditanya kepada siapa? Kepada Tuhan saya. Siapa itu? Allah. Mereka nggak nyembah pohon, nggak nyembah Allah. Cuma madep kemana saja. Pasti begitu. Fitrahnya begitu manusia. Sujud ini. Sujud kepada Allah. Begitu. Pasti mereka tuh akan menyembah Allah. Kalau nggak terkontaminasi ya, nggak ada YouTube, pokoknya masuk murni. Mereka akan nyembah Allah pasti. Itu udah fitrah. Makanya Allah nggak doli. Pasti mereka udah dikasihkan hidayah Allah. Gitu. Pasti ada utusan pada mereka. Kemudian apakah ada umat yang nggak diutus oleh Allah kepada Rasul? Tidak. Semua umat diutus oleh Allah. Ya. Makanya dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Nahl. An-Nisa. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan. Dan sungguh kata Allah, ya, kami telah mengutus di setiap kaum seorang Rasul anibudullah yang menyerukan kepada manusia sembahlah Allah. Nah lihat di situ Allahnya pakai fathah atau dhammah. Allah. Nggak boleh antum baca Allah di situ jadi subjek, nggak boleh, harus jadi objek. Sembahlah Allah. Karena dia fathah. Tapi kalau dia dhammah dahulu kan baca dhammahnya. Ya kalau Allahu baru kita dulukan Allah bacanya. Karena di sini anibudullah sembahlah Allah. Wajtanibut taghuta dan jauhilah tagut. Jadi kalau ada kalimat seperti ini ada fathahnya, taguta itu berarti dia objek. Objek. Sembahlah dia. Sembahlah Allah berarti Allah itu sebagai objek. Namanya maf'ulun bi. Ubudullah, sembahlah Allah. Gitu. Kalau tadi yang dibaca oleh Domah tadi lihat di lam tabqa ummatun di jawabannya. Lam tabqa ummatun. Berarti kita bacanya apa? Ummatun. Tidak ada umat. Gitu kan? Ya, umatnya kita baca duluan. Dia karena domah tanwin. Tidak ada umat melainkan ba'atha ilaiha rasulan. Ya, nanti akan kita perbagus insyaallah. 6. Lanjut. 40 pendek nih. 40 panjang, pas 1 juga panjang, 42 juga panjang. Enggak apa-apa. Maka kita persingkat yang tadi. Soal Mahia anwa'ut tauhid. Ya. Bawah ya. Oh. Apakah apakah ya? Dia apakah Apakah mahia yaitu menunjukkan ini apakah ini ya, tapi enggak dibaca oh, gitu. enggak. Jadi anwautnya. Ya, jadi dari anwa'u apakah jenis-jenis. Apakah jenis-jenis nama tauhid? Nah, apakah jenis tauhid itu? Apakah jenis-jenis tauhid itu? Ya, Satu tauhidur tauhidur rububiyah. Iya, dibaca tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah. Bagus. Waladzi aqarra bihil kuffaru kama fi qaulihi ta'ala. Baca ayatnya. Kul may yarzuqukum minas samai wal ardi ammay yamlikus sam'a wal absara wa may yuhrijul hayya minal mayyiti wa yuhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kita artikan.
Oh ya. Ya. Panjang tuh. Panjang. Dari awal apa itu jenis-jenis tauhid? Apa itu jenis-jenis tauhid? Satu, Satu tauhid rububiyah. Ya. Waladzi Adalah akrobihil kufaru. walladzi aqarra bihil kuffaru. Dia adalah tauhid. Jadi buat tauhid itu dia adalah tauhid yang alladzi itu yang Waladzi itu. alladzi yang orang-orang kafir, Orang-orang- kufarunya kan doma kan? Oh ya. Yang Kafir. orang-orang kafir Orang sudah kafir meyakininya. sudah Aqarra meyakininya. meyakininya. Ya, aqarra dia adalah tauhid yang orang-orang kafir sudah meyakininya sejak dulu. Tambahannya begitu Ada lah. di orang kafir maksudnya. Iya, orang kafir udah percaya tuh. Oh. Kalau mereka ditanya siapa yang nyiptain langit dan bumi, jawabnya Allah pasti. Lanjut, kama Orang kafir. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah. Ya, kul mayyarzuqukum. Qul may yarzuqukum, Kul katakanlah, katakanlah siapa yang yarzuqukum yang memberikan memberikan rezeki rezeki kepadamu kepadamu minas sama minas samai dari langit, wal ardi dari bumi. dari langit dan bumi. Iya, bagus. Gur. Kemudian amma yamlikus yamlikus sam'a wal absara. wal absara. Apa itu? Ma- amma Siapakah yang mampu menciptakan sam'a pendengaran, menciptakan pendengaran, basor, penglihatan dan penglihatan. terus Wa may yuhrijul hayya, nah siapakah yang mengeluarkan hayya dari yang hidup sampai yang mati. Dari yang mati. Ya, yang melakukan yang hidup dari yang mati. Mayit. Wa yakhruju Wa yuhrijul mayyita, nah yang mengeluarkan yang mati mengeluarkan yang mati minal hayyi, nah, dari yang hidup. Hayyi. Wa may yudabbirul amra, nah yudabbir mengatur. Dan dan siapa yang mengatur, Amr tuh urusan. dan siapa yang mengatur Makanya urusan. ulul amr. Amr Iya. Pemilik segala urusan. Ulul amr. Amir, sini Amir. Amir itu pengatur juga Amir. Gubernur Amir. Pemimpin. Waya biru amr terus segala urusan. Fayakulun Fayaquluna maka mereka pasti menjawab pasti menjawab Allah. gitu. Allah. Terus Fakul afala tattaqun, katakanlah apakah kamu bertakun tidak takut kepada azab tidak takut kepada azab Allah. Allah. Afala Baik, tattaqun. kita bahas yang pertama ya. Allah. Ada berapa jenis-jenis tauhid? Jadi antum nggak tahu nggak apa-apa. Tauhid dibagi 3, antum nggak ngerti nggak apa-apa. Tapi antum tahu bahwa ada berapa jenis tauhid itu, maksudnya Allah itu diesakan dari sisi apanya? Kita esakan Allah dari sisi rububiyahnya, dari kata Arab. Rububiyah itu dari kata Arab. Rububiyah itu penguasa. Jadi Allah menguasai, mengatur, menciptakan. Rob itu menciptakan, mengatur. Jadi Asmaul Husna Rob itu lebih luas. Kalau Khaliq kan menciptakan saja. Allah Khaliq kan, Al-Khaliqu, Allah menciptakan. Rob itu menciptakan, mengatur, menetapkan, itu Rob namanya. Makanya antum kalau doa pakai Robbi itu lebih dahsyat. Ya Robbi. Oh, itu lebih dahsyat. Mencakup Kenapa? semua ya. Mencakup semuanya. Kenapa banyak di Al-Quran Robbana, Oh, ya Tuhan kami, ya Robbi. Karena Rob itu Itu nomor minta berarti ya Rob. ya Gitu ya. Rob, ya Rob. Atau ya Robbi. Bi itu ada ya di situ, berarti Tuhanku. Ya Rob. Ya Robbi atau ya Rob boleh. Nah,
tauhid itu ada yang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini di mana Allah menciptakan, mengatur, itu diyakini oleh orang Kafir. kafir. Sejak zaman dahulu orang kafir kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi. Di sini saya menurunkan dalilnya surat apa tuh? Yunus. Iya, Yunus. Kul may yarzuqukum. Katakan Muhammad kepada mereka, siapa yang memberikan kamu rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang menghidupkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mematikan dari yang hidup? Siapa mengatur segala urusan? Fayaqulun, Allah. Allah. kata mereka, Allah. Tapi kenapa Allah kafirkan mereka? Masih Karena mereka cuma yakini. yakini Allah itu ada, Allah tuh di atas langitnya menurut mereka yakin itu. Tapi mereka masih jadikan ini berhala jadi itu Tuhan yang disembah. Makanya mereka dikafirkan. Menyembah tauhid. Mereka togut. Tapi dia meyakini. Ya kan? Siapa aja yang disembah selain Allah namanya Allah. togut. Makanya turunlah firman Allah kemari kepada kita. Ya, firman Allah itu agar kita beribadah kepada Allah dan menjauh segala bentuk tauhid. Itu tauhid rububiyah. Itu tauhid yang mencatatkan bahwa Allah pencipta, pemilik, mengatur. Makanya orang-orang sufi kalau ditanya siapa yang nyiptain kamu? Ya Allah. Tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, Nomor 2, tauhidul uluhiyah, bagus. Yaitu tauhid yaitu peribadatan. tauhid peribadatan. Ya, jadi tauhid uluhiyah adalah peribadatan. Peribadatan. Lanjut. Wa ikhlasul ibadatillahi wahdahu min jami'il khalqi. Baik, kita artikan langsung. Dia adalah memurnikan ibadah lillahi wahdah, hanya untuk Allah saja. Min jami'il khalqi, Min jami. Min jami'il khalqi, dari segala segala makhluk. Jadi segala Dia sekumpulan seluruh makhluk. Segala sekumpulan Jami, makhluknya. si jami maksudnya berkumpul. Jami. Lanjut, li anna Annal Li'anna ilaha fi kalamil arabi walladhi yuqsadul li'ibadati lil ibadah. lil ibadah Baik, karena karena al karena ilaha, al-ilah. al ilaha ilah itu atau Tuhan itu Tuhan itu. Karena Tuhan fi itu kalamil Arab, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab huwa huwa alladzi alladzi adalah zat yang yuqsadu, ditujukan yang lil ibadah. ditunjukkan untuk ibadah. Iya, jadi dalam bahasa Arab ilah itu zat yang ditujukan untuk beribadah. Itu ilah namanya. Kalau kita bilang Tuhan. Jadi ilah itu adalah zat yang ditujukan padanya ibadah. Orang Arab itu tahu itu. Dia bilang ilah, pasti saya akan tuju dia buat ibadah. Makanya mereka menjadikan ilah-ilah selain Allah, karena ilahnya diibadahi. Enggak ibadah ya. Iya, padahal ilah sendiri artinya apa? yang diibadahi. Yang diibadahi. Makanya mereka disebut musyrik kenapa? Ada Allah dan ada ilah selain Allah. Lanjut. Wa kanu yaquluna ya betul. Wa kanu yaquluna mereka berkata innallaha huwa illahul ilahah sesungguhnya Allah adalah Tuhannya para Tuhan. Jadi mereka meyakini Tuhannya para Tuhan. bahwa Allah itu Tuhannya para Tuhan. Berarti ada nggak Tuhan bagi mereka selain Allah? Ada. Itu dia musyriknya mereka. Paham di sini ente? Kenapa mereka dikafirkan oleh Allah? Mereka jadikan Tuhan juga selain
Allah. Mereka meyakini ada Tuhan selain Allah, mereka yakini Ini Tuhan, Tuhannya itu. lebih ada lagi. Ya. Nah, Tuhannya rububiyahnya di atas kata dia. Oh. Kan bos. Tuhan yang menciptakan, Oh. Tuhan yang disembah yang di bawah. Itu dia. Jadi kata mereka tuh, innallaha wa ilaha. Sesungguhnya Allah itu ada Tuhannya semua Tuhan. Oh. Berarti ada Tuhan selain Allah dia. Iya. Tahu di sini sekarang kan? Kenapa mereka dibilang musyrik? Karena mereka meyakini ada Tuhan selain Allah. Atau mereka meyakini Allah yang di langit adalah Tuhannya semua Tuhan yang di bumi. Nah, di bumi ada Tuhan berarti. bagi Walaupun mereka nggak menyebutin ini Tuhan gitu misalnya. Allah tetap ilah. Cuman mereka mengibadahi aja gitu. Enggak, tetap itu Tuhan. Tuhan bahasa kita. Oh, Bahasa itu mereka kita. ilah. Soalnya dibilang Tuhan juga kan. Tuhan juga. Oh. Kata mereka tuh yang mereka sembah itu Tuhan juga, cuman di bumi. Hmm. Kalau yang di atas langit mereka nggak sembah, enggak. Makanya disebut musyrik. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Lakin ya ja'aluna ma'ahu lihatan Ma'ahu alihatan ukhra Baik. Sebagian dari mereka sebagian dari mereka menjadikan Tuhan-Tuhan bersama mereka. Tuhan bersama mereka. Mislu sampingnya Mislus seperti aso as-solihin, Orang-orang soleh. orang-orang soleh, terus wal malaikah, para malah dan para malaikat, bagus Wal malaikah. wa ghairihim, dan selain mereka, itu mereka. dan selain mereka. Kemudian Iya. Wa yaqulun, mereka berkata mereka di sini siapa? Ya qulun. Orang mereka kafir, musyrikin Orang ya. kafir wa ya Orang musyrikin. yaqulun. yaqulun innallaha yarda hadza, Inallah. Ya, innallaha yarda hadza. Sesungguhnya Allah ridho dengan hal ini. ini. Itu menjadikan orang soleh sebagai ilah, malaikat sebagai ilah. Kata mereka tuh Allah ridho kok. Saya jadikan mereka Tuhan, Allah ridho, kata mereka gitu. Tapi mereka nggak punya dalil ya. Nggak ada dalilnya betul, nggak ada dalil betul. Lanjut. Wa yasfauna, lana indah, dan yang memberikan syafaat bagi bagi kami kami di sisi Allah. Jadi kata mereka tuh orang soleh, malaikat, dan yang selainnya tuh mampu Ridho. memberikan syafaat buat Oh, kami di sisi Allah. Dari mana dia tahu Allah jadikan itu sebagai syafaat? Gak ada dalilnya. Makanya mereka sotoy di sini. So tahu antakulu alallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata-kata tentang Allah tanpa Ilmu. Tapi ada nggak ini bantahannya? Perkataan mereka ini di Al-Quran. dibantah di tauhid rububiyah tuh di atasnya. Oh, yang Ini bagian dia apa? tauhid uluhiyah, wa ikhlasul ibadah lillahi wahdah min jami'il khalqi. Itu dia paling atas. Tadi tuh yang nomor 2, tauhidul uluhiyah. Nomor 2 tadi kan ada kan? Iya. Tauhid uluhiyah adalah dia memurnikan ibadah lillahi wahdah, hanya untuk Allah saja ibadah itu. Min jami'il khalq, daripada segala makhluk. Ini bantahannya di atas justru. Kenapa dibantah di atas? Karena orang-orang Arab itu menjadikan ilah yang dituju sebagai peribadatan. Mereka menjadikan orang soleh, malaikat, dan lain-lain sebagai orang yang dituju peribadatan. Oh, iya. Bisa dipahami? Makanya dibantah di atas. Harusnya mereka mengikhlaskan kepada Allah saja ibadah itu. Oh, iya. Ya, tapi justru mereka malah menjadikan orang soleh, malaikat, dan selain keduanya sebagai ilah. Ini sebenarnya perkataan Syekh. Nah, Ini yang iya, ini perkataan sih. Bantahan perkataan sih ya. Nah, tapi saya menjelaskan kenapa mereka itu disebut kafir. Kenapa mereka itu nggak mentauhidkan uluhiyah? Karena mereka menjadikan orang soleh, malaikat sebagai ilah. Karena orang Arab sendiri mengatakan ilah itu adalah zat yang diberikan ibadah. Jadi mereka ketika ketemu orang soleh, bikin patungnya disembah. Mereka tahu ada malaikat Jibril, mereka bentuk Jibril, disembah. Harusnya kalau mereka tahu Allah yang di atas itu zat yang harus disembah, boleh nggak mereka menyembah itu?
Harusnya enggak. Dua itu nggak boleh kan? Tapi mereka tetap sembah, maka dikafirkan oleh Allah. Misalnya Tapi kalau kalau ditanya nih, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Dia tahu juga ya. Dia tahu yang nyiptain dirinya Allah, tapi ketika disuruh nyembahnya malaikat. Ya, orang soleh itulah kekafiran mereka. misalnya kita ketemu yang kayak gitu tuh di misalnya, terus kita pengen membantah dengan dalilnya apa nih dia? Lalu ini dibelah tadi. Dari Al-Qur'an nih. Nah, kita lihat di bawahnya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut dulu. Nanti kita lihat dalilnya. Oh, dalilnya banyak kalau tentang Pembantahan, Allah banyak, uluhiyah nanti hadisnya banyak, dalilnya banyak. Ya. 3. Nah, lanjut dulu. Tauhid sifat. Baik. Tauhid yang ketiga tauhid sifat. Nah, tauhid sifat di sini termasuk nama dan sifat. Sifat. Jadi mentauhidkan Allah dengan nama dan sifat. Lanjut. Fala yastaqimu tauhidur rububiyyati wala tauhidul uluhiyyati. Cukup. Fala Fala maka tidak yastaqimu tidak akan lurus tidak akan lurus Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah illa kecuali bil iqrari bis sifat. Nah, meyakini Meyakini tauhid asma dan tauhid sifat. asma dan Lurus tauhid rububiyah dan uluhiyah kecuali tetap harus meyakini asma dan sifat. Jadi saya beriman pada Allah. Allah yang menciptakan. Saya sembah Allah. Tapi dia nggak kenal nama dan sifat Allah. Disebut Allah itu misalnya dengan nama-nama yang Allah keren, Allah gagah. Nah ini dia nggak kenal nggak akan lurus akidah orang itu sampai dia pisahkan sifat-sifat manusia dengan sifat Allah. Sampai dia pisahkan nama Allah dengan nama makhluk. Rahman nama Allah bukan? Iya. Kalau antum pengen pakai nama Rahman mesti pakai Abdurrahman. Harus pakai. Ketika antum dibikin nama Rahman, nggak boleh, berarti walaupun antum sudah menyembah Allah, tetap antum nggak adab sama Allah. Bisa nggak? Paham nggak antum? Antum sekarang udah rububiyah nih. Tahu Allah mencipta. Antum sembah dia, uluhiyah kan? Rububiyahnya antum lakukan, uluhiyahnya antum lakukan. Tapi antum berikan nama Allah dengan nama yang Allah nggak sifati dirinya. Yang Allah sifati dirinya ditolak. Allah bertangan, nggak mungkin Allah bertangan. Allah berwajah, Allah di atas langit, nggak mungkin. Allah di mana-mana. Kita udah menyembah Allah, yakin Allah itu di atas langit, tapi tetap aja. Nah, makanya kata beliau, falat yastaqimu tauhid rububiyah wala tauhid uluhiyah illa bil iqrari bis sifat, sampai dia meyakini nama dan sifat Allah. Harus. Jadi kita nggak kenal tauhid itu nggak apa-apa bagi tiga. Tapi antum tahu Allah itu punya nama. Boleh nggak nama Allah kita pakai? Boleh. Nama Allah kita pakai. Antum punya anak nanti laki namanya Rahman. Boleh. Tapi pakai Abdul. Pakai Abdul. Abdurrahman. Abdurrahman. Nama antum Somad. Boleh nggak anak antum As-Somad? Somad. Abdul Harus Somad. pakai Abdul Somad. Pakai Nama As-Somad nama Allah soalnya. Somad nama Harus Allah. pakai Abdul. Iya. Hamba. Nama anak kita Allah boleh nggak? Supaya pakai nama Allah pakai apa? Pakai Abdul. Abdullah. Oh. Boleh jadinya kalau pakai Abdul. Kalau nama Allah nggak boleh. Ya Allah punya Allah. Hasbullah. Hasbullah kan pertolongan Allah. Boleh. Boleh. Kitabullah ya boleh. Nama kita Hasbullah boleh. namanya. Rahman Rahim. Boleh ya pertama. Sebetulnya jangan kalau yang pakai nama Allah jangan. Kecuali Abdul. Abdul juga. Sama. Jadi kalau pakai nama Allah jangan pakai kecuali Abdul. Abdullah boleh. Hasbullah apa? Kayak Saifullah. Saya Karena nama Saifullah kan? Sebagai jangan. pedang Allah ya sih. Iya. Boleh bang itu bang. Pedang Karena Allah. itu dikhususkan bagi orang-orang tertentu. Semua Saifullah Khalid siapa? bin Walid. Saifullah. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Jangan kita pakai dah. Mendingan nama kita Khalid aja udah. Jangan Saifullah. Ekstremis. Karena itu cuma buat Khalid saja. Gelar dia ya buat dia. Hasbullah itu juga jangan. Oh. Udah nggak boleh. Kalau pakai kata lafaz Allah pakai Abdul saja, Abdullah udah cukup. Nah, lanjut. Lakinnal Kuffaru. kufaro. Lakinnal kuffaru
Kufaru apa kufaru? Kufaru Oh, tulisannya kufaru. Nah, lanjut. lakinnal kuffaru aqalu mimman angkaros sifat. Namun orang-orang kafir kufaru kan? Nah, iya. Berarti didahulukan. Namun orang-orang kafir aqalu lebih berakal, lebih paham. berakal, lebih paham Mimman daripada orang-orang yang bersifat Ankara yang mengingkari sifat ini. sifat Jadi ini. orang-orang kafir itu ternyata Sifat dia lebih ini. paham tentang asma wa sifat Oh, dibanding orang-orang yang mengingkari asma wa sifat. Jadi orang kafir itu nerima Allah itu di atas. di atas, Allah itu punya nama. Dia diingkari, enggak diingkari. Tapi orang yang mengingkari asma wa sifat di zaman Syekh Muhammad malah enggak. Oh, kiwi lah. Kayak kita nih. Kaum muslimin masih yakin nggak Allah di atas langit sebagiannya? Kan enggak. Iya. Ya kan? Sebagian orang Islam mengatakan Allah gimana? Di mana-mana. Di mana-mana. Allah di hati kita. Gitu ya? Padahal orang kafir itu nerima Allah di langit, nerima. Iya. Maka kata beliau tuh lakinnal kufaru, namun orang-orang kafir aqalu, dia lebih paham dibanding orang-orang Islam itu yang mengingkari asma wa sifat. Ya tidak? Barakallah. Ahsan. Lanjut. 41. Waduh, sitat. Dengar dulu deh. Dengar dulu. 41. Soal Yes. alladhi yajibu alayya idza amarani Allahu bi amri. Artikan. Artikan Apa? apa kewajiban? Apakah yang Apakah yang diwajibkan atas diri kita? Idza ketika amrani. ada Allahnya di doma bukan Allahnya? Doma. Doma. Ketika Allah. Nah, ketika merintahkan ke amaroni itu ninya ke saya, ke kita. Memerintahkan Kita kita dengan satu perintah. dengan satu perintah. Jadi coba lagi gimana? Artikan lagi. Maladzi yajibu alayya, apa yang diwajibkan atas diri kita. Apa yang diwajibkan atas diri kita. Idza Ketika amaroni lahu, ketika Allah ketika Allah memerintahkan kita dengan sesuatu. bisa Jawab ya. jawab wajaba alaika sab'u maratiban. ya Wajib ya. ya kewajiban atas kamu untuk melaksanakan ya boleh sab'u sab'u 7 perkara 7 tahapan. Marotib tuh martabat. Kita terakhir ya. Oke. Nah, lanjut yang pertama. Al-ula bukan al-awwal, al-ula. Al-ula yang pertama al-ilmu ilmu ya. Berilmu As-sani dengannya. As-saniyah. As-saniyatu muhabbah. Yang kedua kecintaan. mencintainya. Di situ kembali kepada martabat. As-salasah. Ya. Jadi yang kedua adalah mencintainya. As-salisah. Yang ketiga al-azmu 'alal fi'li. Al-azmu apa? Bertekad. Alal fi'li, bertekad untuk mengamalkannya. Lanjut. Ar-rabi'ah. Yang keempat al-amal, mengamalkan. Tadi kan bertekad tuh. Bertekad untuk mengamalkan. Yang keempatnya mengamalkan. Bertekad. Lanjut. Al-khamisah yang kelima al-khamis. kaunuhu yaqa'u 'alal masyru'i
khalisan sawaba Sawaban. Kaunuhu hendaknya Khalisun sawaban. mengerjakan mengerjakan hal-hal amal itu ya. hal-hal amal itu Yaqau 'alal masyru'i sesuai dengan sesuai dengan syariat Syariat. yang diajarkan. khalisan Khalisan dengan ikhlas, dan ikhlas, sawaban sawaban dengan dengan benar. Nah, berarti syaratnya ada berapa? Dua. Dua. Mengamalkan tuh ikhlas dan Benar. Ikhlas dan Itibar. khalisan sawaban. Itu namanya Khalisan ikhlas Sawaban. wal itibar. khalisan. Bagus. Yang keenam, As-sadisatu yang keenam at-tahdziru Min fi'li ma yuhbitu. bitu. at-tahdhiru memperingatkan, At-tahdziru memperingatkan ya, menjauhi ya. ya menjauhi, memperingatkan agar menjauhi Oh, dari kata min tahzir. fi'li dari perbuatan-perbuatan Mimpi dari perbuatan-perbuatan ma yuhbituhu yang bisa menghapuskan yang bisa mengucapkan amal. Bagus. Yang ketujuh, As-sabi'ah. as-sabi'ah. As-sabi'ah yang ketujuh as-sabatu alaih. Nah, kokoh Sabatu alaih. di atas Kokoh di atas amal tersebut. amal tersebut. Alaih. Amal. Bisa ya, batu tuh kokoh di atas Sabat. amal tersebut. Sabatu kokoh. Kokoh Sabatu. di atas amal tersebut. Itu berapa tuh? Nomor berapa itu? Sabatu. Kelas satu. Baik, kita akan lihat apa hal yang harus kita lakukan apabila Allah memerintahkan kita dengan sesuatu. Fadil, berbaktilah kepada ibumu, kata Allah. Ya, lihat. Ketika berbakti, wah, mesti berilmu. Pertama, mesti ilmu itu berbakti itu apa sih ya? Jadi kata Syekh tuh kalau kita mendapatkan satu perintah Allah mesti ada 7 tahapan. Wal amal wal atau ilmu bihi. Berilmu dulu tentang itu. Tapi sholat kamu. Tapi sholatnya sembarangan. Iya. Seperti siapa? Jamaah tabligh. Ayo kita sholat. Itu mau takbirnya ngangkat juga nggak Bebas. bebas. Nggak bisa. Walaupun Kita dia- ngajak orang sholat, kita ajarin dia sholat. Ketika dia mengatakan kepada istrinya, wahai sayangku, mari kita berdua-duaan, bisa. Ada ilmunya. Ya, jangan kita laki-laki pengennya selesai. Langsung Istri kita, ya, Berana. keluar pemanasan lah. Ya nggak boleh, nggak ada ilmunya. Maka pertama saya mengatakan al-ula al-ilmu bi, mengilmui setiap perintah itu. Perintah. Yang kedua apa? Mencintai. Kalau perintah Allah kalian cintai itu, mau susah mau kagak, cintai. Muhabbatu. Iya, mahabbatuhu, cintai itu perintah itu. Kan dari Allah ini kan. Kata Syekh kan, malladzi yajibu alayya idza amarani lahu bi amrin. Apa kewajiban kita kalau Allah kita perintahkan dengan satu perintah? Yang pertama ilmu dulu. Oh, perintahnya ada ilmunya nih. Tahu cara mengamalkan. Yang kedua, cintai itu perintah itu. Oh, senang kita. Seneng bener. Wah, Allah yang nyuruh nih. Jadi nanti, waduh, baru duduk udah aja. Oh, Nggak beres ini kita ini. Banyak Baru rintangannya. dagang udah aja. Ya nggak boleh. Kalau udah perintah, wah, ya Allah kau perintahkan saya. Ajan. Ah, iya, oh ajan gitu. Ya, gitu. Udah waktu sholat Jarang nih. ya kan? Iya. Jarang Jarang. ajan alhamdulillah. Apalagi nanti lagi rame dagangannya. Lo Hmm. ya elah, gak ada tamu. Pasti ke ya, oh ajan jarang kita begitu. Kalau gini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo sholat dulu saya sholat. Dia boleh kan seneng berarti. Jadi kita mahabbah tuh cintai dia. Yang ketiga apa? Bertekad buat mengamalkannya. Oh. Antum hafalin itu juta hujan keluar ini. Ini apalin? Ya, al azmu alal fi'li. Bertekad untuk mengamalkannya. Tekad tuh. Yang keempat, ngamalin. Udah tekad, amalin. Yang kelima, berusaha ngamalin di atas Ikhlas. syariat. Ikhlas dan ittiba. Tuh. Yang keenam apa? Enam Menjauhi dari perkara yang bisa membatalkan. Kalau sirik, misalnya Sirik. Siriknya bukan sirik besar dah, sirik kecil apa? Iya. Dia sholat nih. Oh, ini masalah ibadah berarti. Iya. Nah, Wih, ada orang bagus tadi. Tinggal lemas. Dah akhwat aku. Wah, apalagi ada akhwat misalnya. Keren banget. Yang ketujuh, tegar di atas itu. Antum sholat tegar, jangan walaupun dicekek mau dicekek sama dia tuh,
Faroja. Apa? Oh, Tetap ente sholat mampus, jangan takut. oh iya bang, kalau misalnya kita atau maling misalnya gitu. Ya enggak lawan. Enggak. Lawan. Enggak boleh. Yang wajib dulu. Sholat Lawan kan bisa dulu. kita tunda nantinya kan. Kalau nyawa nggak bisa. Saya lagi ini depan. Ular Oh, iya. bunuh dulu. Kalau lagi ruku dicaplok. Usir dulu dia. Usir. Batalin dulu sholat. Tapi berapa Dulu, gerakan ntar ulang Bang? lagi Bebas nanti. di situ. Dia boleh dibatalin kalau emang berbahaya. Misalnya Allahu Akbar. Kayak gempa sih. Lah, kok. Gempa, ya kan? Enggak mau dia diginiin. Itu urusan Ya dengan udah nyawa. batalin. Din. Lalu dia, Kabur. wah ini parah bener. Wow, apalagi nyongsong dia. Wah, udah. Anjir kabur. Kirain habis Gempa diginiin juga lanjut ya? lagi, ulang lagi ya bang. Iya, diulang. Kecuali kalau pasti Udah pergi, nggak dia mungkin. jalan. Kayak Berarti jin kepikiran kan? deh. Oh. Kalau dia diusir mau, jin berarti dia. Tapi kalau diusir, oh, wah, bunuh kata Nabi, Asli bunuh dia. kobra itu. Nah, kalau bunuh antum pasti batalin sholat. Kan lu gerak-gerak gini ntar. Gerakannya banyak Iya, ya. kalau gini nggak mungkin ambil sholat. Nggak mungkin. Batalin, bunuh. Oh, Mati. kirain dor. Ya kalau ada. Kalau ada. Kalau ada senjata. Kalau ada pedang Ya, juga. pedang. Saat. Oh, Nah, boleh tuh misalnya kita Allahu Akbar. Maksudnya ambil pedang. Tak, mati. Sholat aja terus boleh. Oh, nggak dibatalin ya. Soalnya dikit ya. Batalin. Dikit gerakan. Itu udah ngeles. Lawan. Kan susah kita. Iya. Nggak kenal. Kalau ularnya ngeles gitu. Iya makanya kalau udah Iya. ngeles kita batalin sholatnya. Batalin dulu. Kan banyak gerak kita ntar. Iya. Batal sholatnya. Oh gitu sih. Satu lagi. Yang berapa? 42 nih. Panjang 42. Panjang. Silakan Nita. Soal Bismillahirrahmanirrahim. Coba dia dulu. Iya. Idza arafal insanu anna Allah amara bit tauhidi wa naha anis syirki hal yantaghi tabiqu hadhihi maratibu alaihi Alaihi. Baik, baik. Jika. Oh, Ida. Nah, lihat nih, arafal insano yang mana duluan? Domahnya kan? insana Jika insan manusia manusia telah mengenal. Arif ya bang. Iya, araf tuh mengenal. Arif. Jika jadi dilakukan insanunya, jika seorang Ya. manusia Iya, telah mengenal telah Allah, mengenal bahwasanya annallaha, Nah bang. tentang Allah. bukan bahwasanya Allah bahwasanya Allah amaro memerintahkan memerintahkan bitauhid tentang tauhid tentang tauhid, wa naha anil syirki dan melarang dan melarang dari syirik, kesyirikan. dan Hal tantabiqu hadhil, apakah berlaku hal ini apakah berlaku al hadhil maratibu alai, apakah berlaku juga 7 tahapan yang di atas tadi. Yang tadi. oh yang Kalau ada orang udah mengenal bahwasanya Allah tuh menyuruh dia bertauhid dan dan menyuruh, apakah berlaku padanya? Iya, berlaku. Ya, jawab. jawab Al-martabatul ula Nah, tadi apa martabat yang pertama tadi? tadi Yang nomor 41-nya berilmu tentangnya yang berilmu. Berarti al-martabatul ula berilmu tentangnya. Aksarun nasi, asarun nasi alima anna tauhida haqqu wa syirka batil baik. Aksarun nasi kebanyakan sia aksar tuh banyak. Aksarun nasi ini mudah nilai nih. Aksaru domah nasi kasroh. Itu namanya mudah nilai, kita udah pernah bahas. Kitabullahi. Nah, sama nih aksarun nasi kebanyakan manusia alima sudah mengetahui alim. anna tauhida hakun, bahwasanya tauhid itu hak benar. Nah, Hak itu benar, bahwasanya tauhid itu benar. Batil. Wasyirku kebatilan. wasyirka Batil. kalau syirik batil batil, bahwasanya syirik itu batil. Terus walakin walakin a'rada anhu wa lam yas'al tapi mereka berpaling darinya. A'rada anhu, mereka berpaling dari tauhid. Walam yas'al, dan tidak pernah bertanya. itu ada Yas'al, tanda ini ya bang, tanda seru. oh, iya, Berarti Tanda seru. tegas ya. Iya, maksudnya lu udah tahu tauhid masih nggak nanya-nanya lo gitu. Udah tahu tauhid, udah tahu nggak boleh syirik, tapi
berpaling darinya, nggak pernah bertanya-tanya, nggak pernah nyari ilmunya, udah tahu tauhid Nggak katanya, ngaji. nggak ngaji. Ini dia disindir sama beliau. Udah tahu kita disuruh mentauhidkan Allah, jauh dari syirik, ente nggak bertanya. Ini boleh nggak sih nih kalau saya bolpen saya rajah? Mesti tanya, boleh apa enggak gitu. Jangan langsung tolong dong punya saya supaya nanti kalau ujian saya bisa lulus. Kan PNS ketahuan sekarang ketangkep. Apa yang dia? Orang mau daftar PNS, boleh bolpennya dirajah. Oh, kasih jimat. Dikasih jimat supaya nanti nulisnya bisa. Coba lihat. Mesti kita tanya dulu boleh apa enggak, itu dia. Walam yas'al. Kalian tahu tauhid syirik tapi kalian berpaling darinya dan nggak pernah bertanya. Lanjut. Wa arafa Wa arafa anna Allah harrama riba wa ba'a wa ba'a washtara wa Wala. lam yas'al. Nah. Wa arafa annallaha, Berarti dan manusia atau kita atau sebagian manusia sudah mengenal bahwasanya Allah harramar riba, mengharamkan riba, wa ba'a washtara wa lam yas, tapi jual belinya pakai riba dan nggak pernah nanyain. Kita tahu riba haram tapi jual belinya dengan riba, nggak pernah bertanya. Ya kan? Banyak kan orang, saya tahu riba haram tapi jual belinya riba. Kita punya emas 22 karat, pengen dijual, beli yang 24 karat, ya kan? Kalau ente ke toko emas gimana kira-kira? Kita punya Mas. emas nih, Hmm. 22 karat, pengen beli yang ke 24 karat ke toko emas, gimana caranya? Tukar tambah apa dijual dulu? Kita tukar tambah kan biasanya kan? Iya. Tukar tambah. Nggak Ternyata boleh. nggak boleh. Jual dulu ya. Padahal kita tahu riba, tapi kita jual beli dengan riba. Berarti- Gitu maksudnya kata Berarti- saya. berarti Nggak perlu- belajar. Nggak Berarti belajar. perlu ya. ilmunya ya. Iya, masih ilmunya. Nggak Kita udah perlu. tahu nih riba haram kan riba. Hmm. Tapi jual beli emas Nggak ini tahu. sama jual nih mas. Ilmunya nggak tahu. Oh nambah aja, nambah 10.000. Nggak boleh jual dulu emas itu yang 22 karat, duitnya ambil. Tambahin lagi di kantong nih buat beli. Kata si engkau, lu ribet amat. Gua nih agama gua, lu mah bodoh amat. Iya. Agama gua nyuruh begitu. Nah Mas. gitu maksudnya. Kita udah tahu riba tapi Yang waba'a washtaro, jual belinya riba. Gitu. Sama bang itu bang. Hah? Saya tukar tanggal HP mau Oh kalau HP nggak masalah, kalau emas nggak Emas. boleh. Emas Oh, kan emas beda ada dia. 6, ada 6. ya. Ada 6 perkara nggak boleh. Kalau yang lainnya monggo. Oh, bebas. Mobil, handphone, apa saja Oh, kecuali boleh. emas, perak, Hmm. garam, gandum yang kasar, yang halus, kemudian korma, Beras. Oh, maksudnya tukar emas sama emas gitu. emas sama emas. Oh. Masih harus Gandum tunai sama dan gandum. nggak boleh tertunda, harus tunai, nggak boleh kalau itu tertunda namanya. Ini ente jual, kan berarti duit kita dipegang sama dia. Hmm. Iya. Kita jual nih, Iya. emas 22 karat, kan Dipegang dulu. dipegang sama dia tuh barang kita, dan duitnya dipegang sama dia kan belum bayar. Enggak dikasih Terus langsung. kita tambah lagi ya, tambah kekurangannya. Uang kita dipegang sama dia tuh, yang pertama belum ada akad tuh. Riba itu nggak boleh. Oh itu. Jadi kata Syekh di sini, wa arafa anna Allah harama riba. Kamu tahu bahwasanya Allah mengharamkan riba, wa ba'a washtara. Tapi kalian jual belinya pakai riba. Walam yasal, nggak nanya lagi. Lanjut. Nggak belajar. Tuh. Wa arafa wa arafa tahriyama ahli malil yatimi wajawa nggak sampai situ loh. Aklil maliyal yatim. mal yatim, iya. Engkau mengenal bahwasanya Allah mengharamkan akli, makan, Oh. mali, harta, yatim. Yatim. Jadi Anak yatim. engkau anak yatim. mengenal, engkau tahu Allah mengharamkan makan harta Anak anak yatim. Terus wajawazal akli Wajawazal akli bil ma'ruf dan membolehkan makan harta anak yatim dengan cara yang baik. Terus wa tawalla malal yatimi wa lam yas'al. dan boleh mengurus, mengolah harta anak yatim. Walam yas'al, tapi kalian nggak nanya, Oh enggak. iya kan? Nggak belajar. Oh gitu Nggak lagi ya. belajar. Jadi kalian tahu, ya kalian diharamkan makan anak yatim, makan harta anak yatim, boleh juga ngurusin, tapi kalian nggak belajar, nggak nanya-nanya sama ahlinya, gitu. Bisa dipahami? Lanjut. Yang ketiga, yang kedua, al martabatu. Martabatut tsaniyah. Nah,
tingkatan yang kedua. Mahabbatu ma anzalallahu wa kafara man kariha. Baik. Mahabbatahu apa? Mencintai. Mahabbat. Mahabbatu ma anzalallah, mencintai apa. Nah, Allah dengan anzal, lihat, anzala fatah, Allah adalah dhamma, berarti bacanya Allah dulu. ya, mencintai ma itu apa? Mencintai apa-apa yang Allah anzala turunkan. Bagus. Mencintai apa-apa yang Allah turunkan. Terus wa kafara man karihahu, dan mengingkari atau mengkafirkan siapa saja yang Allah benci. Karihah. Ya, Allah benci nggak dengan riba? Benci. Benci. Perang. Nggak boleh. Ya kita malah mencintainya dan mencintai orang yang melakukannya. Malah kita pacarin ke pegawai bank yang kece-kece. Nggak boleh. Enggak boleh, Bang. Iya kan dia di sini kata Allah wa kafara man karihahu, kata Syekh, dan membenci, mengingkari siapa saja yang Allah benci. Nggak boleh kita, walaupun dia cantik, Bani Israel perempuannya, ya kan? Tapi dia kafir sama Allah, nggak boleh. Lanjut. Fa aktsarun nasi lam yuhibbar rasula. Cukup. Yuhibbar Rasul. Yuhibbar rasul. Sebagian manusia atau kebanyakan manusia lam tidak yuhibbar Rasul, tidak mencintai. Cintai. Ya, Yuhibbar. sebagian besar manusia Yuhibbar. tidak mencintai Rasul. Rasul. Bal, bahkan Yuhibbar. Abba Mahabbah. abghadahu. Nah, situ ada kalimat ba ghadha, itu benci, hu-nya ke Rasul. Jadi Balik lagi. bahkan membenci Rasul, membencinya. Terus wa abghadha ma ja'a bihi. dan membenci apa yang ja'a bihi, yang datang darinya, berupa syariatnya, hukumnya, sunnahnya. Sebel dia. Sebel dia malah jenggot gitu. Lanang antum kayak gitu lu. Banjir. Nah, itu namanya membenci apa yang datang dari beliau. Ya, terus walau Afaro arafah. walau arafa annallaha anzalahu. Nah, walaupun dia tahu sesungguhnya Allah telah menurunkan hukum itu kepada Rasul. Dia tahu Rasulullah itu disuruh untuk berjenggot, mencukur kumis, malah dia balik. Dia cukur jenggot, pelihara kumis. Iya kan? Kan Rasul menurunkan kita apa? Cukur kumis, pelihara Jenggot. jenggot. Ini cukur jenggot, pelihara kumis, dibalik. Coba lihat, naudzubillah tuh. Tapi pelihara jenggot, rapiin kumis boleh. Boleh. Bahkan antum cukur juga boleh deh, semua nggak masalah. Tapi jadi dibalik. Cukur jenggot, pelihara kumis, jangan. Iya, jangan Nggak balik. boleh. Lanjut. Yang ketiga. Al-martabatu tsalitsah. Martabat yang Yang ketiga, tahapan yang ketiga. Terus Al-azmu alal fi'li. al-azm, bertekad Tekad. Bertekad alal fi'li. akan mengerjakan. Bertekad akan mengerjakan. Maksudnya bertekad akan mengerjakan apa? Mengerjakan tadi perintah Allah itu kan? Yang atas. Iya. Terus Wa katsirun minan nasi arafa wa ahabba walakin lam ya'zim khaufan min taghayyuri dunya. baik. Wa kathiru minan nas, dan kebanyakan dari manusia mengetahui, arafa wa ahabba, dan mencintai. Nah, maksudnya apa? Dia mencintai suatu perintah Allah, dia tahu itu tahu, dia perintah Allah dia tahu, dan dia cinta sama Allah. Walakin, namun lam ya'zim, tapi dia nggak bertekad untuk mengamalkan, nggak ada tekadnya. Dia tahu itu perintah Allah, dia tahu itu, dia cinta juga, iya saya tahu nih, saya cinta juga, tapi dia nggak ada tekad buat mengamalkannya. Khaufan, karena takut, minta ghayyuri dunyahu, takut kekurangan dunia. Contoh, nah ini jam 12 nih, lagi rame-ramenya. Makan siang. Nah, lagi Nah, malam-malam makan ya siang. subuh loh. Oh, lagi rame-rame tukang angkot gitu. Aduh, gue tahu nih soalnya, gue tahu. Tapi gue nggak mau sholat. Gue tahu. Gue tahu nih. Gue tahu. 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 Gue tahu.
dan gue tahu ini pahalanya gede, tapi takut ya banyak nih pelanggan itu dia. Berat. Ternyata berat apa enggak? Ini kita belajar tahu itu supaya tahu yang beratkan hati itu ternyata dunia. Lawan itu. Karena di sini babnya adalah al-martabatu tsalitsah. Martabat yang ketiga bertekad ngamalin. Tekad aja ayo, mesti ngamalin. Jangan takut sama kalau nggak dapat duit. Lanjut yang keempat. Yang keempat al-martabatul rabi'ah, martabat yang keempat. Al-amlu. Nah, al-amal. Al-amal. Mengerjakan. Bertekad tadi amalin, yaitu penjelasannya wa katsirum, kebanyakan dari manusia fi idza azama aw amila wa tabayyana alaihi man yu'azzimuhu min syuyukhi aw ghairihim tarakal amla. bagus. Baca lagi. Kebanyakan manusia idza ketika azama ketika bertekad au amila atau dia akan beramal wa tabayyana alaihi udah jelas bagi dia hal itu wa tabayyana alaihi jelas bagi dia man yu'azzimuhu dengan sebab seseorang yang yu'azzim orang yang udah tua min suyukh ya karena ada yang lebih besar lebih tua min suyukh udah syekh au ghairihim atau selainnya tarokal amal. Misalnya yang datang presiden ke rumah kita, ke toko antum yang datang pejabat ya sholat nih tapi kan datang pejabat gimana ini kita nggak enak sama dia Besar gitu. orang besar Berarti Iya. lebih ini kemudian lebih ditinggalin amalnya. aduh. Itu dia tuh. Balik ke atasnya. Jadi kalau sampai kayak gitu berarti tauhid kita mesti Iya. dicatat nih, dikoreksi. Kalau masih takut kita, duh, yang datang presiden lagi nih. Gimana ya? Iya, udah jam segini lagi mau johor. Ya kan repot itu. Dia tidak Lagi enak-enak ngobrol lagi nih enak. emang. Udah gitu presiden luar biasa. Pak RT ini lagi enak ngobrol. Lihat waktu Raja Salman datang ke Indonesia. Ditinggalin sama Raja Salman tuh Presiden Jokowi. Ditinggalin dia mau Sholat iya, sholat dia. Kalau begitu coba lihat itu, nggak bakal dihinain Raja Salman sampai akhirat, sampai kiamat. Kita mah disepelein terus. Karena kita mengakhirkan tauhid. Lanjut. Al-martabatul khamisah. Annaka katsirum mimman amila la yaqa'u khalisa. Baik, tahapan yang kelima. Tahapan yang kelima Ya, sesungguhnya anna katsiran. Sesungguhnya banyaknya miman amila perbuatan orang-orang mengerjakan amal la yaqa'u tidak di atas kholison apa? Keikhlasan. Enggak di atas keikhlasan. Kan berarti dia. Terus Keikhlasan. Fa'in- Kholisan. Fa in taqa'a khalisalam Keikhlasan. yaqa' sawaba. baik, sekalipun atau seandainya mereka sudah ikhlas fa'in waqwa kholison sekalipun atau tatkala mereka sudah di atas keikhlasan lam yaqo sawaban tapi mereka nggak di atas ittiba. Paham di sini? Yes. Jadi ada orang nih ngerjain amal nggak ikhlas nggak ittiba, Nggak sesuai ini. ya kan? Ya. Iya, Bang. Yang pertama nggak ikhlas nggak ittiba. Dumel. Yang kedua dia ikhlas tapi nggak Sesuai. ittiba, nggak sesuai. Dia ittiba tapi nggak ikhlas. Ada 3 kemungkinan nih, ya kan? Dia nggak ikhlas nggak ittiba. Dia ikhlas tapi nggak ittiba. Dia ittiba tapi nggak ikhlas. Tiga-tiganya nggak boleh. Sampai dia harus ikhlas wal ittiba baru amal diterima. Sampai begitu tuh pelajaran yang kelima tuh. Yang keenam Al-martabatus sadisah. An-nasolihina yakhafuna min hubutil amli. amal min Iya, hubutil amali. amal. Amal. Baik, sesungguhnya
Solihin apa itu? Orang-orang Orang-orang soleh. yakhafuna khawatir, takut Sesungguhnya orang-orang soleh min khawatir hubutil amal. Hubut itu hapus. Terhapus amalannya. Iya. terhapus Orang-orang soleh amalan. itu takut, khawatir amalnya tertolak, terhapus. Dijaga ya bang. Iya, makanya mereka cari cara supaya amal nggak terhapus. Lanjut. terjaga ya. Liqaulihi ta'ala. Karena Allah berfirman, Allah berfirman, antah bata'a malakum wa antum la tash'urun. nah lihat, agar antah batu a'malukum, agar tidak hapus amal-amalmu, wa antum la tash'urun, padahal kamu nggak sadar. Bisa nggak nanti amal terhapus kita nggak sadar? Terjadi. Bisa. Iya. Tengah. Jadi jangan nganggap sholat kita diterima, belum tentu sampai terpenuhi syarat tadi tuh. Ikhlas dan itiba. Nggak boleh salah satunya, mesti dua. Ikhlas dan itiba. Jadi orang-orang soleh sangat takut itu karena Allah mengatakan antah batu a'malukum wa antum la tasrun. Jangan kalian batalkan amal kalian sementara kalian nggak sadar. Bisa hapus. Lanjut. Wa hadza min aqallal Aqallil. aqallil asya Kelas itu. zamanin. Ganti. Kalau bisa sih, nggak apa-apa. Apa? Aqallal asya fi zamanina. Dan ini Dan ini sangat sedikit sangat sedikit ya. di zaman kita ini. Oh, zamanina, zaman ini Ya, gitu kan. akol tuh sedikit. Ya, jadi perkara ini tuh perkara yang memperhatikan amal-amal soleh itu terhapus tuh sedikit di zaman kita. Rata-rata nggak peduli, iya kan? Cuek Yang penting aja. gue beramal, udah gitu aja. Dia nggak tahu bahwa orang soleh itu sangat takut amalnya terhapus. Percuma. Iya, percuma. Nah, kata saya tuh hawahada min aqwalil asya'i fi zamanina. Dan yang perkara seperti ini sangat sedikit di zaman kita. Ini zaman beliau nih. Lu udah khawatirin. Iya ya, dari dulu ya bang. Iya, bayangin itu. Lanjut. Al-martabusat. Kalau dulu ada medsos juga ekstrim lagi. Asabatu alal haqqi wal khawfu min su'il khatimah. Yang ketujuh, Yang kata-kata yang ketujuh. asabatu alal haqqi, kokoh di atas hak apa? Kebenaran. Kebenaran. Kokoh di atas kebenaran. Terus wal khawfu, dan takut Dan takut min su'il khatimah, dari Mati yang jelek. penghidup penghujung yang buruk. Su'ul khotimah. Lawannya su'ul apa? Husnul. Jadi yang ketujuh tuh kita mesti kokoh di atas kebenaran. Kalau ente udah tahu benar itu maulid bid'ah, ya udah jangan maulidan. Jangan coba-coba nyumbang, udah biar aja, tolak aja. Mau ente ngomong apa ke orang biar aja. Gak boleh. Wal khofu min su'il khotimah, dan takut kalau penghujungnya buruk. Nah, itu lagi asik main TikTok, ternyata mati gimana? Penghujungnya lagi main TikTok. Oh, kitanya mati gitu. Nah, hati-hati lu. Lagi live mana ya? Kalau lagi live, nggak maksudnya. Tapi itu Mau dagang. nggak masalah. Masalah nan. Maksudnya yang bukan perkara-perkara. Ini jangan joget-joget, Boy. Nonton cewek Cina jangan. Lanjut. Min khawfi sulkhana wa hadza. Wa hadza aidan min a'zami ma yakhafu minhu salihun. Dan hal ini juga Ini juga yang ditakutkan Soalnya enggak ada dari dua. orang-orang yang soleh. Gulanya masih di bawah, enggak diaduk tuh. Kalau mereka mati su'ul khotimah, takut. Matinya jelek. Mati jelek takut. Habis ya? Habis dong. habis. Habis. Masya Allah ini. Jadi orang soleh takut apa enggak su'ul khotimah? Takut. Soleh. Ya, kita mestinya kan logis kan? Lebih Dia itu takut. Kok kita santai gitu maksudnya. Tanggal berapa? 18 ya? Apaan sih itu orang? Oh ini ya, Sekolah. Maulid. Olahraga. Olahraga. Mulit saya. Dan Ini kali Baik, pawai nanti Maulid kan. pekan depan, 2 pekan depan kita akan sisipkan tentang Sholat. eh,
kaifiyatus sholat. Masya Allah. Bagaimana sholat ya? Sholat. Tata Oh, sholat tentang nanti sholat. kita kirim PDF-nya Oh, iya. insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sudah cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi antum apalin tuh